Wah wah wah, berita heboh hari ini langsung bikin geger. Media ternama Asia mendadak ungkap dugaan mengejutkan soal performa gila Korea Utara yang fisik pemainnya dianggap tak masuk akal. Full determinasi 90 menit tanpa tanda lelah sedikit pun. Semuanya bisa auto terkejut mendengarnya. Benarkah ada dugaan doping diam-diam di balik performa ngeri mereka? Simak ini dia ulasan menghebohkannya. Breaking news bikin geger sepak bola nasional. Coach Nova dipastikan gagal bawa timnas U17 tembus semifinal Piala Asia tadi malam. Tanpa diduga ternyata Ketum Erick Thohir sudah siapkan posisi baru untuk Coach Nova di struktur timnas Indonesia kah? Wah wah wah, apakah ini pertanda ada perombakan besar-besaran di tubuh timnas U17? Bocorannya bikin kaget. Simak ini dia fakta selengkapnya. Respect abangku. Di saat banyak pihak mencemooh hasil memalukan timnas U17 Indonesia tadi malam, media ternama Asia ini malah tunjukkan dukungan luar biasa dan bahkan masih percaya Indonesia U17 punya potensi besar di ajang Piala Dunia U17 2025. Publik Asia dibuat kagum besar mendengarnya. Apa yang membuat mereka masih percaya pada timnas Garuda? Temukan jawabannya di sini. Ini baru top Marco Top. Ketum Erick Thohir dan jajaran PSSI putuskan gerak cepat cari pemain muda U17 keturunan dari Eropa untuk persiapan Piala Dunia U17 2025 kah? Setelah tepat tadi malam secara mengejutkan dibantai Korea Utara di Piala Asia. Sudah ada beberapa nama pemain berposisi striker, winger, back bahkan kiper yang terdeteksi punya keturunan Indonesia. Fans Garuda akhirnya lega mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ini baru top berkelas. Coach Nova Arianto langsung minta maaf ke publik usai timnas U17 Indonesia tersingkir secara mengejutkan dari Piala Asia U17 2025. Dengan rasa tanggung jawab, Coach Nova ungkap fakta mengejutkan yang belum diketahui banyak orang. Kekalahan ini bikin publik penasaran apakah ini tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi, yakni pergantian pelatih. Simak informasi selengkapnya berikut. Yes, alhamdulillah. Diumumkan tepat hari ini. FIFA beri kejutan istimewa ini kepada timnas Indonesia U17. Yang bisa jadi obat pelipur lara kekalahan telak atas Korea Utara tadi malam. Wah ini, apa kira-kira hadiah spesial dari FIFA? Simak fakta besarnya berikut ini. Kabar bahagia hampiri Garuda. Gak jadi sedih meski Indonesia kalah telak dari Korea Utara U17. Tepat tadi malam AFC resmi konfirmasi hal mengejutkan yang disiapkan untuk timnas Indonesia. Fans Garuda Auto kembali bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya isi pengumuman dari AFC? Temukan jawabannya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wah wah wah, berita heboh hari ini langsung bikin geger. Media ternama Asia mendadak ungkap dugaan mengejutkan soal performa gila Korea Utara yang fisik pemainnya dianggap tak masuk akal. Full determinasi 90 menit tanpa tanda lelah sedikit pun. Semuanya bisa auto terkejut mendengarnya. Benarkah ada dugaan doping diam-diam di balik performa ngeri mereka? Simak ini dia ulasan menghebohkannya. Salah satu media ternama Korea Selatan, Nata, memunculkan isu yang cukup mengejutkan soal fisik para pemain timnas Korea Utara U17 yang tampil di ajang Piala Asia U17 2025. Dalam laporannya yang terbit pada Sabtu 13 April 2024, media tersebut menyoroti kemampuan fisik luar biasa para pemain muda Korea Utara yang dinilai tidak wajar untuk anak seusia mereka. Kondisi fisik dan penampilan para pemain Korea Utara membuat banyak orang sulit percaya bahwa mereka benar-benar masih di bawah usia 17 tahun, tulis Nata dalam ulasan mereka. Berita ini dimunculkan usai laga perempat final di mana Korea Utara 17 tampil sangat dominan dan berhasil mengalahkan Indonesia U17 dengan skor telak 6-0.
Performa luar biasa para pemain muda Korut tak hanya terlihat dari kecepatan dan kekuatan mereka sepanjang laga, tapi juga stamina yang tak habis-habis hingga menit akhir pertandingan. Kondisi tersebut membuat banyak pihak bertanya-tanya soal metode pelatihan, nutrisi, bahkan kemungkinan penggunaan zat terlarang seperti doping yang mungkin digunakan untuk meningkatkan performa fisik para pemain. Meski sejauh ini belum ada bukti resmi atau pernyataan dari otoritas terkait, spekulasi semacam ini tetap mencuat karena perbedaan mencolok yang terlihat di lapangan. Ngate sebagai media asal Korea Selatan seakan memberi sinyal bahwa bukan kali ini saja muncul pertanyaan soal keabsahan usia atau kemampuan fisik luar biasa dari atlet Korea Utara di berbagai cabang olahraga. Namun kali ini sorotan benar-benar mengarah ke tim U17 mereka yang dianggap tampil di level berbeda dibanding tim-tim sebaya lainnya di Asia. Sampai saat ini AFC belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan ini. Proses pengawasan doping memang sudah menjadi bagian standar dari turnamen besar seperti Piala Asia, tetapi pengawasan tersebut biasanya dilakukan secara acak dan tertutup. Jika benar ada unsur pelanggaran dalam bentuk apapun, bukan tak mungkin hasil pertandingan bisa berubah, atau bahkan berujung pada sanksi berat bagi tim yang bersangkutan. Meski belum ada bukti konkret, isu ini tetap penting untuk ditelusuri lebih lanjut mengingat pentingnya menjaga sportivitas di dunia olahraga, terutama pada level usia muda. Apakah ini hanya keunggulan dari sistem pelatihan tertutup Korea Utara, atau ada sesuatu di balik layar? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari AFC dan pihak terkait. Breaking news bikin geger sepak bola nasional. Coach Nova dipastikan gagal bawa timnas U17 tembus semifinal Piala Asia tadi malam. Tanpa diduga, ternyata Ketum Erick Thohir sudah siapkan posisi baru untuk Coach Nova di struktur timnas Indonesia kah? Wah. Apakah ini pertanda ada perombakan besar-besaran di tubuh timnas U17? Bocorannya bikin kaget. Simak ini dia fakta selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya belum menetapkan siapa yang akan menjadi pelatih timnas U23 Indonesia untuk ajang SEA Games 2025 di Thailand. Sebelumnya, PSSI memang sudah menunjuk Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda, untuk menangani timnas U23 Indonesia. Namun penunjukan itu lebih bersifat strategis jangka panjang, khususnya untuk persiapan menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles, bukan untuk ajang SEA Games. Saat ini belum ada pelatih resmi yang ditunjuk untuk memimpin skuad Garuda Muda di ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Erick menegaskan pihaknya masih fokus pada evaluasi Piala Asia U17 sebelum menentukan langkah selanjutnya. Belum ditentukan pelatih SEA Games 2025, sekarang masih fokus dulu untuk pertandingan malam ini Piala Asia U17, ujar Erick Thohir pada Senin kemarin. Meskipun begitu, Erick menjelaskan bahwa Coach Gerald sudah diajak berdiskusi mengenai pembentukan tim U23 dalam jangka panjang. Fokus utama pelatih berpengalaman itu adalah membangun tim tangguh yang bisa bersaing memperebutkan tiket Olimpiade 2028. Erick mengungkapkan bahwa PSSI telah memiliki rencana atau roadmap untuk mencapai target tersebut. Prosesnya dimulai dengan partisipasi di ajang kejuaraan Asia pada 2026 dan berlanjut ke tahun 2027 sebagai persiapan intens menuju Olimpiade 2028. Kami sudah bertemu Coach Gerald dan ia akan membentuk tim U23 yang disiapkan menuju Olimpiade 2028. Jadi kami mulai menyusun peta jalan dari 2026 lalu 2027 sebagai fase penting menuju 2028, ungkap Erick. Sementara itu untuk SEA Games 2025, PSSI masih mempertimbangkan berbagai opsi termasuk siapa pelatih yang paling tepat untuk menangani tim. Salah satu nama yang masuk dalam pertimbangan adalah Nova Arianto. Nova saat ini masih menjabat sebagai pelatih timnas U17 Indonesia dan sukses membawa timnya lolos ke Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda menjadi juara grup di babak penyisihan Piala Asia U17 dan masuk ke 8 besar meskipun harus tersingkir setelah kalah 0-6 dari Korea Utara. Untuk SEA Games, kami masih dalam tahap evaluasi.
Prestasi Coach Nova tentu jadi pertimbangan, kata Erik. Siapa tahu Coach Nova bisa menciptakan kejutan besar, tutupnya. Ini baru top Marco top. Ketum Erick Thohir dan jajaran PSSI putuskan gerak cepat cari pemain muda U17 keturunan dari Eropa untuk persiapan Piala Dunia U17 2025 kah? Setelah tepat tadi malam secara mengejutkan dibantai Korea Utara di Piala Asia. Sudah ada beberapa nama pemain berposisi striker, winger, back bahkan kiper yang terdeteksi punya keturunan Indonesia. Fans Garuda akhirnya lega mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara dengan skor 0-6. Di perempat final Piala Asia U17 2025 tak hanya mengejutkan publik tanah air, tapi juga menjadi alarm keras bagi PSSI dan Kemenpora. Laga tersebut diyakini membuka mata semua pihak bahwa Garuda Asia butuh tambahan amunisi, terutama untuk menghadapi ajang besar berikutnya Piala Dunia U17 2025. Tak lama setelah hasil mengecewakan itu, sejumlah media mulai berspekulasi soal langkah strategis yang kemungkinan diambil PSSI. Salah satu langkah yang paling masuk akal dan realistis adalah memburu pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eropa, terutama mereka yang berusia di bawah 17 tahun. Langkah ini dinilai penting agar timnas U17 bisa tampil lebih kompetitif di level dunia. Betapa jauhnya kualitas fisik dan intensitas permainan tim Indonesia dibanding lawan-lawan kuat di Asia. Ini pula yang memicu desakan bahwa timnas butuh wajah-wajah baru yang bisa bersaing secara fisik dan teknis. Dengan status sebagai salah satu peserta Piala Dunia U17 2025, Indonesia tentu tak ingin hanya menjadi pelengkap. Oleh karena itu, Ketum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya dan dukungan dari Kemenpora diprediksi bakal segera menyusun langkah untuk naturalisasi atau pemanggilan pemain muda diaspora. Sejumlah nama potensial diharap sudah mulai dipantau sejak beberapa bulan lalu dan bukan tidak mungkin proses pendekatan akan semakin intens setelah evaluasi pasca Piala Asia U17 ini. Erick Thohir sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan pentingnya membangun tim yang kuat dan siap tampil maksimal, apalagi saat membawa nama bangsa di pentas dunia. Dengan waktu sekitar 5 bulan tersisa sebelum Piala Dunia U17 2025 dimulai, semua pihak diharapkan bisa bergerak cepat dan tepat. Selain membenahi kualitas pemain lokal, suntikan dari pemain diaspora yang punya pengalaman bermain di akademi top Eropa bisa jadi penyegar dan pendorong kualitas tim secara keseluruhan. PSSI dituntut untuk tidak hanya melakukan tambal sulam, tapi menyusun strategi jangka panjang demi menjaga kualitas generasi muda Garuda di masa depan. Ini baru top berkelas. Coach Nova Arianto langsung minta maaf ke publik usai timnas U17 Indonesia tersingkir secara mengejutkan dari Piala Asia U17 2025. Dengan rasa tanggung jawab, Coach Nova ungkap fakta mengejutkan yang belum diketahui banyak orang. Kekalahan ini bikin publik penasaran apakah ini tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi, yakni pergantian pelatih. Simak informasi selengkapnya berikut. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, akhirnya memberikan pernyataan setelah timnya harus tersingkir dari ajang Piala Asia U17 2025. Langkah Indonesia terhenti di babak perempat final yang berlangsung pada Senin kemarin setelah kalah telak 0-6 dari Korea Utara. Kekalahan ini membuat Garuda Asia gagal menyamai prestasi terbaik mereka di turnamen ini, yaitu saat mencapai semifinal pada tahun 1990. Nova mengawali komentarnya dengan mengucapkan selamat kepada Korea Utara yang tampil sangat solid dan berhasil mendominasi pertandingan. Ia mengakui bahwa hasil ini jauh dari harapan seluruh tim, namun tetap memberikan apresiasi besar kepada para pemainnya yang telah bekerja keras dan menunjukkan performa luar biasa sepanjang turnamen. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Korea Utara yang tampil luar biasa malam ini, ujar Coach Nova. Tapi terlepas dari hasil akhir, saya sangat berterima kasih kepada para pemain saya. Mereka telah berjuang luar biasa.
Memang hasilnya belum sesuai harapan, tapi saya yakin mereka banyak belajar dari pengalaman ini. Nova menekankan bahwa pengalaman bertanding di Piala Asia ini akan menjadi bekal berharga bagi timnya untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yang akan digelar pada 3 hingga 27 November mendatang. Dengan lolos ke babak 8 besar, Indonesia dipastikan tampil di turnamen dunia tersebut. Namun Coach Nova juga mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah soal pengambilan keputusan para pemain saat berada di lapangan yang dinilai masih perlu perbaikan. Evaluasi tentu akan kami lakukan setelah pertandingan ini. Secara keseluruhan, saya melihat mental pemain luar biasa. Tapi dalam hal permainan dan pengambilan keputusan, masih banyak hal yang harus dibenahi, tambahnya. Nova juga menegaskan bahwa timnya akan memanfaatkan waktu 5 bulan ke depan untuk meningkatkan berbagai aspek, mulai dari fisik, mental, hingga kemampuan teknis individu pemain. Kami harus benar-benar siap untuk Piala Dunia nanti. Ini adalah ajang yang jauh lebih besar dan menantang, jadi para pemain juga harus bekerja lebih keras lagi, pungkasnya. Kabar bahagia hampiri Garuda. Gak jadi sedih meski Indonesia kalah telak dari Korea Utara U17. Tepat tadi malam AFC resmi konfirmasi hal mengejutkan yang disiapkan untuk timnas Indonesia. Fans Garuda Auto kembali bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya isi pengumuman dari AFC? Temukan jawabannya hanya di sini. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi telah merilis jadwal 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan pada Senin 14 April 2025 kemarin. Dalam 2 laga penentuan tersebut, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina dan Jepang. Pertandingan melawan Cina akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 dengan waktu kick-off pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Meski waktu pertandingan sudah ditetapkan, belum ada penjelasan resmi dari AFC mengenai alasan pemilihan jam tersebut. Sebelumnya, jadwal serupa biasa digunakan saat kompetisi sepak bola di Indonesia berlangsung di bulan Ramadan. Pertandingan melawan Cina akan tetap dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia tentu dituntut untuk menjaga reputasi kandangnya yang cukup solid sejauh ini. Dari seluruh laga kualifikasi yang digelar di GBK, skuad Garuda hanya 2 kali menelan kekalahan, masing-masing saat melawan Irak dan Jepang pada fase sebelumnya. Namun di 2 laga kandang terakhir, Indonesia berhasil bangkit dan mencetak kemenangan penting atas Arab Saudi dan Bahrain. Kemenangan ini membuktikan bahwa Stadion GBK masih menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu. Kini Timnas Indonesia memiliki misi penting membalas kekalahan dari Cina yang terjadi di pertemuan pertama. Saat itu Indonesia kalah di kota Qingdao. Kekalahan tersebut sempat membuat peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 menipis. Namun kemenangan penting atas Arab Saudi di laga ke-6 membuat harapan itu kembali terbuka. Setelah laga melawan Cina, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan terakhir mereka di babak ketiga dengan bertandang ke Jepang. Pertandingan akan digelar di Suita City Football Stadium Suita pada Selasa 10 Juni 2025. Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 19.35 waktu setempat atau 17.35 waktu Indonesia Barat. Jepang sendiri sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah mengamankan posisi 2 teratas di grup C babak ketiga, sehingga mereka tidak lagi terbebani hasil di laga terakhir. Yes, alhamdulillah. Diumumkan tepat hari ini, FIFA beri kejutan istimewa ini kepada Timnas Indonesia U17, yang bisa jadi obat pelipur lara kekalahan telak atas Korea Utara tadi malam. Wah ini, apa kira-kira hadiah spesial dari FIFA? Simak fakta besarnya berikut ini. Timnas Indonesia U17 baru saja mengakhiri perjuangannya di Piala Asia U17 2025.
Meskipun Garuda Asia gagal melaju ke semifinal setelah kalah telak 0-6 dari timnas Korea Utara U17 di perempat final, namun ada kabar baik yang datang menyusul. Pertandingan tersebut berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Meskipun tidak mencapai target semifinal, timnas Indonesia U17 sudah memastikan satu hal yang sangat penting, yakni sebuah tempat di Piala Dunia U17 2025. FIFA telah mengonfirmasi bahwa Indonesia, bersama dengan Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Tajikistan, UEA, dan Uzbekistan akan menjadi wakil AFC di turnamen yang dihelat di Qatar pada 3-27 November 2025. Pencapaian ini menjadi yang pertama bagi timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya, Indonesia lolos sebagai tuan rumah pada edisi 2023. Kini dengan lolosnya Indonesia di edisi 2025, ini menandakan kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia. Dengan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025, tugas selanjutnya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan besar di ajang dunia yang akan diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia, sama seperti Piala Dunia 2026. Turnamen ini akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dan yang lolos ke babak 32 besar adalah juara dan runner-up dari setiap grup, plus 8 peringkat 3 terbaik. Pelatih Nova Arianto dan seluruh tim harus memanfaatkan waktu persiapan yang ada untuk lebih matang, baik dari segi fisik, mental, maupun taktik. Keberhasilan tim U17 untuk tampil di Piala Dunia adalah langkah besar dan tentu saja mereka harus berjuang keras untuk memberikan yang terbaik di pentas dunia. Turnamen Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung pada 3 hingga 27 November 2025 di Qatar. Ini akan menjadi ajang pertama bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu peserta lewat jalur kualifikasi. Sebelumnya, Indonesia hanya berpartisipasi sebagai tuan rumah pada 2023. Dengan perkembangan yang semakin pesat, Indonesia U17 tentunya akan menjadi tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia U17 mendatang. Respect abangku. Di saat banyak pihak mencemooh hasil memalukan timnas U17 Indonesia tadi malam, media ternama Asia ini malah tunjukkan dukungan luar biasa dan bahkan masih percaya Indonesia U17 punya potensi besar di ajang Piala Dunia U17 2025. Publik Asia dibuat kagum besar mendengarnya. Apa yang membuat mereka masih percaya pada timnas Garuda? Temukan jawabannya di sini. Setelah timnas Indonesia U17 mengalami kekalahan telak dari timnas Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025, media Vietnam SOHA-VN menunjukkan sikap yang penuh penghargaan. Mereka mengimbau agar Garuda Asia tetap mendapatkan dukungan penuh, khususnya saat mereka berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti. Timnas Indonesia terpaksa tersingkir dengan cara yang menyakitkan. Setelah tampil memukau di fase grup, mereka harus menerima kenyataan pahit setelah dihancurkan oleh Korea Utara U-17 di babak perempat final. 6 gol bersarang di gawang Dava Al-Ghasemi pada pertandingan yang digelar di King Abdullah Sport City Hall Stadium Arab Saudi pada Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Nova Arianto harus mengakui keunggulan lawan. SOHA-VN menyebutkan bahwa kekalahan ini menjadi peringatan bagi timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Apalagi diketahui bahwa turnamen tersebut akan diikuti oleh tim-tim top dunia yang pastinya akan jauh lebih kuat. Kekalahan dari Korea Utara tidak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di Piala Asia U17, tetapi juga memberi gambaran mengenai tantangan besar yang akan mereka hadapi di Piala Dunia U17 mendatang yang akan digelar di Qatar, tulis SOHA-VN. Namun meski begitu, SOHA-VN tidak ingin Zaha Big Holy dan rekan-rekannya tenggelam dalam kegagalan tersebut.
Media Vietnam ini berharap agar tim Indonesia bisa segera bangkit dan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2025. Sohaven juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia karena Garuda Muda merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan tampil di turnamen tersebut. Tentu saja, sepak bola remaja penuh dengan ketidakpastian. Apa yang telah ditunjukkan Indonesia di fase grup Piala Asia tetap memperlihatkan potensi yang baik, lanjut Sohaven. Siapa tahu mereka bisa memberikan kejutan di Piala Dunia, jadi teruslah beri dukungan penuh kepada wakil Asia Tenggara ini. Dengan demikian, meskipun Indonesia harus mengakui kekalahan, Sohaven tetap memberikan dukungan dan motivasi agar timnas Indonesia U17 tetap semangat dan siap menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 2025.